Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallahu taala minasyahidin at-tahirin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarramun Bapak Ketua Majelis Taklim Pembina Yayasan, Ketua Yayasan Riyadul Ulum beserta segenap pengurus yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, soimin, soimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di subuh ini terus terang saya duduk di tengah-tengah Bapak Ibu jamaah ini, malu saya. Karena Bapak Ibu ini jauh lebih dewasa dari kita, tapi Bapak Ibu lebih semangat. Ini luar biasa. Subhanallah. Terus terang, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kesemangatan inilah yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tiang rahimakumullah, inilah sebenarnya yang menjadi problema kita sekarang, bahwa sebagaimana Rasulullah ingatkan dulu, sayati zaman, Rasulullah bersabda, para sahabatku, nanti akan datang satu zaman, jangan datang lalu sopok waktu cuma. Tahulah apa yang akan terjadi saat itu, kata Rasulullah, yafirrun nas minal ulama wal fuqaha. Yeloe manusia, banyak orang tak mau mencari ulama, dia namele rapetin ulama, kaling jak nuntut ilmu. Wal fuqaha, begitu juga ahli-ahli agama. Padahal ustaz begelanya, dakak menuara ni mantau ngulu. Ustaz begelanya, dia nak tahu entan dek kanggo puasa, padahal yang anak. Ini kan
Ini yang akan terjadi masanya kata Rasulullah. Itu Rasulullah sudah pesan. Jangan datang masa, akan datang masa ulama itu sudah tidak dideketin lagi sama orang. Masya Allah. Jamaah tiang, apalagi akhir zaman niki sila ada saksian. Goyon jak terdukung ulama. Rubin le pandemi niki hampir 500-an babilinan ulama. Bayangkan ilmu yang diangkat itu dari 500 ulama. Yang boleh jadi kita pun belum tahu ilmu itu, belum terima. Masya Allah. Jadi Rasulullah memang betul sudah pesan itu. Bahkan dulu sampai dicoba itu di Jakarta. Ada 2 panggung. Sekek konser nyanyi, sekek terdatangan ustaz. Ceramah. Ya loean saling nyanyi nonton nganjeng loe. Banyak yang hadir di sana daripada di ustaz. Subhanallah. Maka jamaah tiang bilang tadi subhanallah, pelungguh sami ini luar biasa. Pelungguh sami inilah mudah-mudahan yang akan meneruskan para ulama dari segala apa yang kita dapatkan, ilmu, nasihat dan semuanya, fatwa, petuahnya. Karena yang kita takutkan apa lanjut Rasulullah? Ndek sekedar bebasen menikah doang. Napi basen. Amun wah terjadi marak nikah zaman. Sayu'tihumullahu salasa baliyat. Ini si takutan. Allah akan turunkan 3 bencana. Mun wah pada ndek demen kaca ulama. Ada ceramah ndak datang, ada pengajian ndak ikut, ada ulama ndak lalu ngaji. Maka kalau sudah itu terjadi, Allah akan timpakan 3 bencana kata Rasulullah. Si pertama, turfa'ul barakatu an kasbihim. Diangkat keberkahan. Gentangkat si sedi Allah keberkahan dari apapun yang dikerjakan saat itu oleh hamba Allah. Bapak Ibu tiang, kalau sudah berkah tangkat, sila deseriuan, sila deserminan mangkin, denara puas manusia hidup. Saya enggak berkah nuah dek nara. Ya Allah. Berembin tajak terima si akal sehat. Anggota dewan gajine wah puluhan juta. Dekman resesne, dekman pokirne 2 miliar setahun no kota. Dewan kota saja 2 miliar, Bu. Apalagi dewan provinsi, dekman malik dewan pusat. Pokir, uang pokir itu apa istilahnya? Pokir aspirasi rakyat. Dia dikasih hak mencairkan itu loh 2 miliar dalam 1 tahun untuk audiennya, untuk yang milih dia atau siapalah. Tetapi begitu berlimpah uang itu, ini anggota dewan rasa korupsi kan dan masuk akal. Ya Allah, ya kurang nabi. Ini korupsi. Kan itu yang kita saksikan sekarang. Bupati Tebau, Gubernur Tebau, korupsi. Napi kurang. Ya buktiin, amun wah berkah tangkat sida Allah. Den kurang 100 ribu. 100 juta tebeng masih kurang. Gama. Kan enggak lelah kita mikir. Apalagi kita yang hanya dapat 1 juta, 2 juta sebulan. Lelah termikir. Apa melen dengan nikah? Wah, ratusan juta mau korupsi malik. Ya Allah. Sang melen belet dunia ini lapuan. Ternyata benang merahnya apa? Berkah wah tangkah sida Allah. Amun wah dek narak berkah sila.
Den bau malik teraos loe ne warna ne mai ne den bau teraos malik kamu hendak berkah. Sila depiak jaja paling mai lagu mendarat berkah. Barah ya jari pegejohan, ya jari pesiat, teteh. Padahal barang sholat. Lagu aman wahandara berkah. Ini ternyata bencana kata Rasulullah. Kenapa bencana ini diturunkan sama Allah? Ya pada jauhin ulama. Dan pada milih ngaji ya Allah. Apalagi zaman ini HP doang pada kelutik. Akhirnya ngaji juga lewat HP. Bareng maka ia paling tahun lapuk dengan sin salahan. Menunding kanggo, tahu-tahu yang ngaji leman HP. Ya Allah, Nabi bersabda saya ngaji dan kadu guru setan guru deh. No. Jadi ia suruh nuntut leman ulama, tuan guru, para kiai dan seterusnya. Maka jamaah ini bencana yang pertama. Apalagi kita sekarang di akhir zaman di Indonesia, Allah. Wah didap aran 10.000 makin marak berbidap. Ya. Tiang dulu SD 5 rupiah kilo mau terbeli 5 rupiah. Tiang ingat itu masih logam. Sang goreng mau 5 bu. Itu dulu. Masya Allah. Sekarang tambah banyak uang kita, tambah tidak ada rasanya. Ternyata masalahnya. Wah berkahnya wadina. Berkahnya sudah tidak ada. Jamaah tiang rahimakumullah. Sedih, kasihan. Ada keluarga kaya raya bebilinan dengan toa warisan loe, tapi jadi pegejuhan sama anaknya. Coba warisannya terus saling sikut terus tabe walar nauzubillah mun sekedar saling gompok bare mun saling mati. Iya bukti darak berkah. Ya Allah. Padahal barang banyak kalau kita lihat. Inilah jamaah tiang. Maka itu yang kita takutkan, jangan sampai ini baru bencana pertama yang akan turun ini gara-gara orang tidak mau dekat sama ulama. Subhanallah. Bencana yang kedua kata Rasulullah, yusallitu alaihim sultanun zalim. Akan banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Nauzubillah. Jadi perkaranya padahal karena kita tidak mau ngaji, kita tidak mau dekat sama ulama, hanya itu masalah. Tapi apa bencananya ini? Bencana yang masif istilahnya itu, masif no apa? Si ngaji dah bakat akibatnya bener loh. Padahal si dek ngaji sak gare-gare, lagu sak ngaji dah bakat. Mbe buktiin pemimpin zalim akan Allah perlihatkan, buktikan kalau sudah orang jauh dari ulama. Wah dede doh ngeraos presiden, menteri juga atas. Sila deseriuk pemimpin sak paling bawa napi dengan toa. Ia jadi pemimpin lek keluargane. Maka tara bapak perkosa anaknya. Maka tara ina teteh anak. Arak sak gecok-gecok anak. Ya Allah. Bare pas terperiksa paran juga. Ini sebenarnya bukti bahwa kalau sudah pemimpin-pemimpin zalim itu banyak, berarti masalahnya ulama sudah dijauhin oleh umat ini. Jamaah tiang, ya Allah. Kalau sudah pemimpin zalim kan di neraka mayit hidup. Pemimpin zalim, makanya kita terus berdoalah. Dan mari terus kita jangan jauhi ulama. Karena ternyata itu sebabnya. Itu sebabnya. Coba. Tabe walar,
kita flashback ke belakang. Insya Allah tiang bukan orang KPU, tapi insya Allah papa temilik sauwi no marah dia terima hasilkan lagu badek tiang Allah sameli ni Allah wah mau ni dinarak pada rungu ulama ni beng wah no ini menang ini jari berembintang kelutik astagfirullah. Ya, ternyata masalahnya di kita sebenarnya. Jamaah tiang, apalagi kalau sudah ada ulama dekat rumah kita, di kampung kita, saya, jangan dijauhi, tuntut. Malah kita harus deketin, kita harus timba semua ilmunya sebelum dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka itu jamaah tiang rahimakumullah. Itulah yang ditakutkan kalau sudah ulama. Seke ulama bebilinan, sudah bayangkan ilmunya berapa sudah diambil. Karena ilmu itu tidak mungkin dipelajari tanpa beliau yang menjadi gurunya. Seperti tadi yang sampaikan, mendejak perajahin mesa, bareh salah paham. Munah salah paham, mau uli salah. Maka dari itu jangan pernah mengamalkan ilmu yang bukan dari gurunya. Sampai ente istilahan harus temau ijazah. Kalau sudah sampai ijazah ini sudah para habaib modelnya itu. Kalau kita kan cukup ngaji sama guru, dia nyampein itu juga dalam rangka berijazah sama kita. Tapi kalau sudah belajar lewat buku, lewat internet, lewat HP, oh bahaya kalau tidak pakai guru. Itulah peranan ulama pentingnya dalam ini. Sehingga betapa bencana ini besar sekali Allah timpakan gara-gara banyak yang meninggalkan ulama. Jamaah tiang selanjutnya apa bencana ini yang ketiga ini ya Allah, mudah-mudahan daripada daib. Nabi namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatrukuna dunya bila iman. Geneloe umat manusia niki amun wah jauh leman ulama jangan bebilinan jangan meninggal dunia tidak dalam iman. Nauzubillah. Meninggal tidak dalam iman jamaah tiang ini kerugian yang paling rugi. Kenapa? Karena yang kita satu-satunya harapan terakhir kita adalah meninggal dalam iman. Sai-sai bebilinan dalam iman la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya wajib pasti nejari ahli surga. Daka antepopok juluk semendak le neraka. Lagu pasti le surga. Timbang marah dengan kafir dan pindah-pindah. Tapi kita kalau sudah meninggal dalam iman, apalagi kemudian kita tidak tahu izin Allah, Masya Allah, jamaah tiang. Makanya sahabat satu ketika cemburu sama Rasulullah. Ada orang Quraisy, seumur hidupnya Quraisy berarti kafir. Mubareh bersaksi kepada Rasulullah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus meninggal. Innalillah. Apa yang kata Rasulullah saat itu dibisikkan oleh Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, sampaikan kepada para sahabatmu, ini adalah ahli surga. Disampaikan sama Rasulullah kepada sahabat. Yuk ya Rasulullah, pacuan. Sembahyang dan wah ngaji kalingan sekedar bersyahadat membilinan mati mau surga nanti Rasulullah. Itulah ternyata karena meninggalnya dalam iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari itu disuruh kita sering-sering banyak-banyak zikirkan itu kalimat tauhid la ilaha illallah.
Sila ada ketuan, tuan guru B sandek zikir la ilaha illallah sampai ribuan. Kenapa? Rasulullah bersabda, umatku nanti meninggalnya seperti kebiasaan hidupnya. No. Iya manik Rasulullah. Si biasa begocek, begocek dan mati. Si biasa ngebut, ngebut dan mati. Si biasa ngamuk ngasih, nyurak-nyurak, iya wantan jak mati. Jadi itu kata Rasulullah. Maka mari kita buat kebiasaan yang mana itu nanti cara kita akan akhiri hidup ini. Jamaah tiang, banyak calon-calon meninggal sampai kiri kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu ndara nguit. Bibirnya ikutin tidak bisa. Kenapa? Karena memang itu akan kembali kepada apa yang biasa dia lakukan. Maka jamaah yang rahimakumullah, kalau sudah bencana ketiga itu Allah turunkan, akan banyak orang meninggal tanpa atau tidak dalam iman. Maka kalau sudah meninggal tidak dalam iman, sampai-sampai Ustadz bilang arak kana bareh mun bowos, mun ngebut lerurung, mun langgar tiang listrik mati, itu matinya walaupun dia muslim tidak dalam iman. Maka meninggal ini rahasia Allah. Dan sebaik-baiknya yang meninggal itu, kata Rasulullah, adalah yang tidak merepotkan orang, kemudian dengan tenang, kemudian dia akhiri hayat atau nafasnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini banyak sekali sebutannya. Dia adalah bulan rahmat, dia adalah bulan ampunan maghfirah, dia adalah bulan untuk kita terhindar dari api neraka, dia adalah bulan taubat, dia adalah bulan ta'lim untuk kita belajar mengaji dan seterusnya. Dia adalah syahrul Quran, bulan dibacanya banyak Al-Quran. Pokoknya dia sudah lengkap. Ini bulan yang sangat mulia. Jamaah tiang rahimakumullah, maka bulan ini kemarin dari Sya'ban, dari Rajab sampai Sya'ban, apa mintanya kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya doang jadi doa. Mau makin alhamdulillah tekabulan sida Allah. Sampailah kita di bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan sampai wah sampai masuk ke bulan Ramadan ya masuk sudah selesai. Tidak. Jamaah yang rahimakumullah, disinilah bulan yang jangan sampai satu waktu pun terlewatkan kecuali kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semua dilipat. Semua dilipat. Mu tetaikan derajat. Degawe sak sunat, marak sak fardu. No. Yang 10 terlipat 70. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, saya yang berhak melipat lagi. Jadi dilipat gandakan pahalanya ini atas hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, sampai beliau Allah katakan wa ana ajzi bihi. Dede urus pahala puasa hambaku karena itu urusan saya, kata Allah. Mau saya lipat marak gunung Rinjani bisa. Kenapa enggak? Makanya artinya bahwa tidak ada kemuliaan dan pahala yang besar kecuali hanya di dalam bulan yang suci ini Allah berikan.
Itulah makanya bulan ini lebih spesial dari bulan yang lain. Jamaah tiang rahimakumullah. Maka disinilah ibarat kita kalau ponggok beras, mau bareh tepong, karung, mau begeritik, motor, imbu, dendek beng, teri. Itu maksudnya. Sido dikasih satu karung pahala. Mau jadade, begeritik bareh bis. Maka disinilah kesempatan kita jamaah. Alhamdulillah seperti Pelunggu Sami, subuh sudah diisi dengan kegiatan seperti ini, pahala. Tadi diawali dengan sahur. Sahur itu sudah kira tidak ada pahalanya, boleh. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. No. Dedek sampai dedek sahur, saya enggak lihat sahur ni ke barokah. Walau bijar'atin minal ma, walaupun sekedar teguk air sekedik, walaupun seteguk air dia pakai sahur. Yang penting sahur, dedek sahur. Kenapa kata Rasulullah? Karena siapa-siapa yang sahur untuk membuktikan dia akan berpuasa, kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Jadi Allah dan para malaikat itu bersolawat atas siapa yang sahur. Ya Allah, mau piran no mau ini doa. Masa ada sahur? Bisa kita sahur di selain bulan Ramadan pas puasa sunat. Lagu yang lain cerita. Ini sahur sangat luar biasa. Maka dari itu jamaah ampura arak dengan sengaja bareh jam 2 ngerumpak mangan. Dia memang itu dia buat sahur. Kemudian nanti bangunnya pas azan subuh. Memang ada yang sengaja seperti itu sangat disayangkan. Lebih baik rubah kebiasaan itu. Kurang bagus karena yang kita diperintahkan sahur. Mbe tahun sahur no sendeman terakhir no ada sahur. Apalagi di situ Rasulullah menyampaikan ada satu kegiatan yang saat sahur itu pahalanya Masya Allah. Bahkan siapa yang melakukan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Beristighfar. Beristighfar sebelum azan subuh, jam sahur. Nah, ini juga kita yang biasa sahur. Itu kan biasalah kita kalau sahur membares sinetron sambil temboya kan ya bagus sinetron pas sahur no. Ara sinetron api ara niki Deddy Mizwar no. Wah. Bares selong-selong ngebang, si asik boya sinetron. Padahal dari tadi sudah selesai sahur. Padahal Rasul bilang ada 5-10 menit ada gawe tokol semendak mode sikir. Berzikir dengan istighfar. Sampai dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfiru. Jadi orang-orang pilihan Allah itu tidak melewatkan waktu sahur kecuali dia beristighfar. Dan itu yang Rasulullah lakukan sampai akhir hayatnya. Setiap waktu sahur duduk sebentar istighfar. Astagfirullah. Maka itulah jamaah tiang. Ini jangan sampai terlewatkan. Seperti tadi, ponggok beras sekarung, mohon begeritik menade, dede, embu, baik. Jangan sampai lewatkan. Mohon tidak tahu baris yang tutup, selesai janji kerja Allah. Maka dari itu jamaah tiang terus isi dia. Sekarang pelenggus habis ini ngaji, habis ngaji kemudian habis ini kita sholat isyraq, kemudian ngaji, kemudian duha, terus yang begitu kita lakukan. Perbanyaklah semuanya itu demi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud dengan man shoma imanan wa ihtisaban. Jadi imanan kita berpuasa ini karena perintah Allah kita beriman. Ihtisaban itu
kita penuh dengan perhitungan, kita minta ridho Allah, kita mengharapkan ampunan Allah, itulah yang dimaksud dengan ihtisaban. Apa dia ihtisaban itu tadi? Ndek na adek waktu teteh-teteh. Disia-siakan waktunya itu jangan sampai. Bare harap batur menon kah subuh, langsung peririk kasur. Mun peririk galeng tinduk kali. Turas zohor, habis sholat zohor, malik boya kasur, tinduk. Turas asar, kahasar, malik tinduk. Ampun sa ngebang maghrib baya pun sa turas. Ya puasa tinduk. Teketuan yo arah hadis Ustaz. Yo napi hadisin. Naumatus shaim apa nih Ustaz? Naumatus shaim ibadah honin. Tinduk dengan puasa no ya ibadah. Nenek kaji. Beramben tanja ibadah no ya gerak. Napi negawe tinduk mauna. Nggih. Bahkan hadis ini dhaif. Dia ndak kadu hadis niki. Dia tekanggu kadu. Tinduk dengan puasa no ibadah. Mungkin dulu munculnya hadis ini yang tinduk ini para auliaullah. Amun auliaullah dendek toko lihat tinduk doang zikir. Ya beda kaje tiang sida. Amun aulia ya lain tinduk ni zikir. Kalau kita ya Allah wanita sendiri. Maka itu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sekarang Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tadi disebutkan sudah masuk hari ke-18. Maka masih ada 12 hari. Sila sebagus-bagus kita adalah yang suka bermuhasabah. Dereke yang malik sabalu olas niki napi wah da mau. Tetap da mau sekarung beras nika pende bilang jelo. Sila dereke. Dende da makin bakat marak banik Nabi SAW tersampaian kepada Rasulullah, ya Rasulullah nuara dua nina ya puasa lagu ka lelah kelapahan ya Rasulullah. Terus angka ijan bebadak berembentah. Ternyata kemudian Rasulullah tahu apa yang dia lakukan. Apa kata Rasulullah kemudian? Kirimkan dia baskom apa-aparan mangkok belik. Jauhan tu dua dia. Tentu menon terjauhan baresa sopo ngutak darah kanca darah dan daging keluar. Tidak lama yang satu lagi begitu, muntah darah dan daging. Akhirnya dilampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma shaimatani mimma halalallah wa yaftirani mimma harramallah. Saksikan, kata Rasulullah kepada sahabat, itulah bukti dua-duanya ya puasa tentu leman apa yang Allah halalkan. Kan kita makan halal sebenarnya, minum halal, tapi kita diminta puasa. Ya betul, puasa dari apa yang dihalalkan Allah. Tapi apa kata Rasulullah selanjutnya? Sayang 1000 sayang. Dia batalkan puasanya dengan apa yang diharamkan Allah. Ya, berambil kena dia Rasulullah. Disampaikan oleh Rasulullah, itulah bukti orang-orang seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nabi gawe gibah, rausin dengar, boyak kesalahan dengar, nggih. Amun cerit model mangkin Nabi ngerumpi, amun ngerumpi gosip, sande kena masih raos, sande tetu masih sin tetu-tetuin. Ya Allah, jamaah tiang, ternyata Rasulullah membuktikan ada yang membuka puasanya dengan haram yang diharapkan oleh Allah. Apa? Dia bergibah, dia bicarakan saudara muslimnya dengan apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah buktinya.
Ya Allah. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa siapa yang membicarakan saudaranya sendiri, siapa yang menyakiti hati saudaranya sendiri, itu seperti dia memakan bangkai saudaranya. Jamaah tiang rahimakumullah. Ini yang kita takutkan dalam Ramadan ini. Idap terdoang sholat, alhamdulillah puasa. Idap terdoang ibadah, alhamdulillah kita ibadah. Tapi kadang ada hal-hal kecil yang kelolosan kita lakukan. Yang menjadi aneh, katanya setan wah terjerat, iblis wah tertali. Musa itena. Siapa yang ngajak dia menjadi bergibah itu siapa? Bukan ada setan. Ini dan memang terjadi. Maka ulama menafsirkan dan menjelaskan sebenarnya walaupun setan tidak ada, ini yang dia lakukan ini akibat dia sudah dilatih sama setan. Jadi hasil diklat sama setan. Ia pun disebut yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi yang ganggu kita itu tidak hanya dari kelompok jin setan itu. Wan nas, sesama manusia itu juga bisa bentuknya manusia tapi pegawaiannya setan. Nauzubillah. Makanya kalau sudah ada yang ngajak, kita ayo teteh nak ngerawasan batur, ndot, dede lanjutan. Makin harap batur nenaanmu, sida ngirian, tetuah wah kita. Ya Allah. Itu seperti tadi Rasulullah ibaratkan memakan bangkai temannya sendiri. Jamaah tiang rahimakumullah. Maka inilah dalam puasa akhirnya ada syariat yang disebut dengan zakat fitrah. Iya sampai tepiahan sidep tiang niki. Tepiahan sekik syariat. Ampun sak mones bersih ibadah tiang pelung. Apa amalan kita di Ramadan ini biar jangan cacat sampai disiapkan satu syariat yang namanya zakat fitrah. Zakatul fitri ini tujuannya apa? Tadi itu. Sang kelolosan, tiur batur pas lalu makan. Makan ini memang Rasulullah kan sudah bilang sejelek-jelek tempat itu pasar. Ya kebet, iya wah coba. Pare sandek perlu terawas, ya terawas. Padahal jangan beli bawang, lagu 5 menit. Lain rawas, bawang doang yang beli padahal. Nah beli bebayang pun lalu. Pare dia beli bawang, tapi si A disebut, si B disebut. Ya, ini ternyata makanya Rasulullah bilang hati-hati kalau di pasar, karena disitulah tempatnya. Sehingga jamaah tiang, mari dalam ibadah kita, dalam amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini, kita ihtisaban, penuh perhitungan, deden sampai begeritik one beras niki. Wah depok mau sekintal. Dia beng begeritik, ya Allah. Rugi kita. Seperti ketika Rasulullah SAW menaiki tangga mimbar mau khutbah. Kemudian tangga pertama dia bilang amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Mentokol terus khutbah. Lagu terdengar si sahabat. Makin jarak khutbah terketuan Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi sudah aminin baru saat 3 kali detai kanjah mimbar ni. Apa kata Rasulullah? Ja'ani Jibril. Sedek mantaik mimbar baru ini Jibril datang. Kemudian Jibril itu berdoa untuk 3 hal dan saya aminkan. Oh. Ternyata Rasulullah itu mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doa yang pertama?
rugi orang-orang yang masuk umurnya, yang bisa dia masuk bulan suci Ramadan usianya, kemudian dia bisa beribadah di dalamnya, kemudian dia bisa menjalankan puasa, tetapi kata malaikat Jibril, rugi orang itu kalau kemudian setelah Ramadan nanti dosanya tidak dihapus oleh Allah. Ya Allah. Rugi kata Rasul, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah bilang amin. Jadi kenapa dibilang rugi? Ya Allah, ini bulan taubat. Apa yang Allah tidak terima? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan saya jawab ini sekarang, ini bulan Ramadan ini, pokok berlaku, pokok dah berdoa. Itu kata Allah, karena aku dekat. Maka jamaah tiang rugi kalau setelah Ramadan nanti kemudian dia tidak diampuni dosanya. Jamaah tiang rahimakumullah, bicara dosa ini aduh, semel jaga sebut. Nggih. Saya sandai berdosa sila. Malah yang kita malu sebut dosa kita ini kenapa? Jak dibandingin kanca sembahyang de, puasa de, sedekah de eman pada bandingan. Si bergunung-gunung dosa. Kenapa? Karena dosa itu tidak hanya dari perbuatan tangan dan kaki. Beleman mulai penglihatan dosa, pendengaran dosa, ucapan dosa, bahkan sampai apa yang kita pikirkan. Amun da pikiran sak salah dosa tercatat. Mu dengaku ndara dosa, masya Allah. Jamaah tiang rahimakumullah, maka kata Hasan Al-Basri, untuk menutupi apa yang kita kurang ini, banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Maka Abu Nawas mengatakan, dek kemele tak meneraka. Aku dek kepantas jadi ahli surga. Ya, ini Abu Nawas le sair. Dek kepantas jadi ahli surga. Berembet aja pantas. Dosa loean kace pahala ibadah. Hati trekeng, kadu kalkulator, masih dan bau jak pada, pasti dosen lo ya, berbentar. Iya kak uni, dia kesemel, amat jat dari ahli surga, dia kepantas. Lagu, ya Allah, dia kemele, dia neraka ya. Dia semel, jat tamu surga, dia mele ahli neraka. Maka inilah jamaah tiang, mari kita, masya Allah. Itulah kemudian kita harus terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di naralanga tidak apalagi arak dengan maksiat bulan Ramadan ini, wah kesantera. Entah nerausin batur dam baru onek ni ke akibat. Mu mangkin ya Allah jauh-jauh langan arak dengan bermaksiat, berzina le puasa kan nggih alhamdulillah. Ini yang kita takutkan, jauh-jauh langan, nauzubillah. Muara dengan saling rantek, saling gacuk le bulan Ramadan kan tidak masuk akal. Nauzubillah. Maka dari itu jamaah tiang, dalam kesempatan niki amin yang kedua deh man deh. Lema Pak Haji Daud dah sambung. Jadi amin yang kedua, rugi si tiang hidup kaca dengan toa de. Lagu dia mau surga. Saya ingat surga itu sebenar le dengan toa ni kita tahu. Jadi amun marsih dengan toa de rugi. Maka dari itu kita berbakti sebakti-baktinya sama dengan berbakti kepada Allah itu nilainya. Tapi kalau sudah tidak ada bagaimana Ustaz? Apa kata ulama? Apa kata para aulia? Dende derubah tokol de tahiyat. Kecuali setelah itu sudah baca dulu Rabbi ghfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru tuh gerisa penokol tesak sembahyang. Arti Nabi ieu sida sambung terakhir sembahyang dan iki tetep dikiriman tiba dengan doa sawah de nara. Niki insyaallah itu akan menjadi pembuka pintu-pintu surga buat kita. Dan amin yang ketiga kata Rasulullah, rugi orang-orang yang disampaikan namaku di hadapannya kata Rasulullah tapi dia tidak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amaliyah ibadah kita, amaliyah Ramadan kita, dan semoga dengan amaliyah Ramadan ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, diselamatkan di dunia dan dibahagiakan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya meninggal. Nggih. Nggih. Bacakan doa. Silakan. Nggih. Tunas. Nggih.